Bisa nggak dimasukin video nggak tentang itu? Hai guys, Assalamualaikum. Kali ini gue lagi pengen cerita tentang acara yang gue datengin kemarin, namanya Indonesia Millennial Summit. Kayak apa? Ayo kita lihat. Sebenarnya acara yang diadain tanggal 19 Januari di Grand Ballroom Kempinski ini dibuka oleh Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Tapi karena gue datang jam makan siang, jadi ya nggak sempet lihat deh. Pun begitu dengan Pak Sandiaga Uno dan Pak Erick Thohir. Kayaknya mereka udah keburu pulang. Jadi gue baru aja nyampe di acaranya Indonesia Millennial Summit dan di jam makan siang. Di sepanjang ruangan, IDN Times juga menunjukkan hasil riset mereka tentang generasi millennials. Termasuk siapa sih presiden pilihan mereka tahun ini? Ayo tebak. Sebenarnya sih, gue gak niat vlog apalagi liputan. Tapi karena bawa kamera, ya udah deh, sekalian aja kita ngobrol-ngobrol yuk soal milenial sama mereka. Mas Gary, boleh satu pertanyaan tambahan nggak? Oke. Jadi kan milenial tadi katanya pengen serba instan ya. Nah, terkait tiket.com kan kemarin baru aja diakuisisi nih. Gimana sih caranya mempercepat supaya perusahaan yang kita bangun itu lebih cepat diakuisisi atau lebih cepat IPO gitu? Jadi exitnya lebih cepat. Sebenarnya kita nggak pernah plan sih untuk diakuisisi sama nggak gitu ngejar buat IPO. Tapi sebenarnya yang penting fokusnya kita grow. Jadi sebenarnya yang paling mungkin step satunya bukan untuk langsung ujungnya mau gimana, tapi lebih ke arah kayak kita set goals aja dulu. Set goals kita punya visi apa sih? Kalau di tiket.com kan visinya pengen untuk nge-grow tourism di Indonesia, transportation. Jadi itu yang kita lakuin. Kita set target growth-nya misalnya 2 kali, 3 kali pas tahun, terus kita fokus sana. Jadi dulu sih. Jadi sebenarnya sih not that hard. Sama yang kedua, kalau mau percepat harus ada good people. Benar-benar harus punya partner yang tepat, harus punya people yang tepat di dalamnya juga. Akan lama sekali, gitu kan. Cuman for some companies kayak misalnya digital gitu, biasanya anything after 3 years, setelah 3 tahun tuh biasanya udah banyak potensial. Cuman kan tergantung kita mau seberapa gede. Kalau misalnya makin lama, growth perusahaan makin gede, bisa makin gede juga value-nya. Kalau misalnya mau early, biasanya 2 tahun, 3 tahun udah bisa. Jadi tergantung. Makasih Mas. Thank you ya. Ya, Oke, sekarang gue lagi berkesempatan banget nih lagi ngobrol sama Mas dari Axton Salim, sorry. Anton bapakku. Oh, iya. Yang ini saham-sahamnya aku beli. Wih, makasih loh. Nah, Mas Axton ini kan terkenal deket banget dengan millennials ya, karena programnya kayaknya banyak banget yang seputaran di generasi itu gitu. Millennials is the future kan, jadi ya kita mesti dengerin maunya apa, perlunya apa, ya kalau kita bisa provide ya kita provide. Gitu sih. Kalau challenge-nya di link sama millennials, terutama di lingkungan kerja gimana? Aku sih oke-oke aja ya, nggak ada masalah. Lebih itu sih, jadinya lebih kayak gimana kita mesti mendengerin ide-idenya gitu loh. Kalau kita bisa masukin, bisa integrate dengan kita punya culture, bagus sekali sih. Apa aku kasih saran kali ya? Oke. Kalau kasih saran ya pertama continuous learning sih. Continuous learning dari yang tua-tua kayak saya, Gen X kayak saya, mungkin kita kan lebih experience-nya lebih banyak ya. Jadinya ya kalau mau belajar ya boleh belajar dari kita. Namanya kalau dari kita juga kita pengen belajar dari kalian juga sih kayak gimana. Drive-nya kalian tuh I think it's something to be commendable sih. Itu bagus sekali. Jadi itu satu yang saya pengen belajar dari kalian. Dan kalian juga untuk teknologi, untuk ide-ide itu cepet banget. Itu juga kita something yang kita mesti belajar dari. Ya kalau ada waktunya sih boleh. Iya sih, ya. Waktunya ya. Okay. Waktunya. Oke deh, gitu aja Mas Axton. Thank you. Semoga harga saham naik terus. Waduh, amin. Makasih Mas Yuk, Axton. makasih ya. Nah, kalau yang ini termasuk yang paling pengen gue berkesempatan ngobrol. Idola masyarakat Indonesia banget deh. Tapi aduh, gue gak tega ngajakinnya. Karena ya ampun, dari ujung ke ujung, doi dikerubungin orang terus. Sabar ya Mbak Najwa, maklum, namanya juga idola. Hehe. Dan aku dari warga Bandung Cimahi, di mana wilayahnya dipenuhi oleh spanduk Mas Giring yang lagi begini. Semoga tidak mengganggu ya. Nggak, aku mau nanya kan ini lagi punya usaha dan lain-lain. Kalau kepilih jadi legislatif, jadi gimana Mas maksudnya?
Saya pelan-pelan mulai meninggalkan usaha-usaha saya seperti dari misalnya nanti mungkin naik ke chairman, mungkin naik ke mana gitu kan, jadi komisaris atau yang lain. Artinya kalau untuk pemilu legislatif itu 100%. dia 100% oke. Ada program khusus untuk di Bandung Cimahi terkait milenial? Boleh ngomong nih. Boleh, silakan. Ya guys, setiap kali saya lagi di dapur, saya selalu bertanya sama ibu-ibu, sama semua bro dan sis, gitu kan, bapak-bapak. Saya tanya, kalau di Jakarta, SD sudah gratis. Di Bandung udah gratis belum? Udah gratis. Tunggu, saya tanya dulu. Dulu saya tanya SMP udah gratis belum? Yang saya akan perjuangkan adalah bagaimana saya harus membuat SMA di seluruh Bandung dan Cimahi itu gratis. Dan itu perjuangannya saya nggak bisa janji, tapi butuh bantuan dari semua bro dan sis dan warga. Oke, boleh salam buat ibu bapak saya di Bandung. Halo ibu bapak, Madamang, kapan saya diajak potram di rumahnya Oke, ya. sampai ketemu di Bandung dan Cimahi. Pisan. So, what are the biggest barrier to diversity in the workplace? Iya, Mas Lala tahu lagi ketemu Mas Michael, jadi yang kebetulan ternyata bukan generasi milenial. So, what makes you come here? To know you more, millennials. Okay. Yeah, adapt with you guys. Mostly dari awal sampai akhir sih menarik sih. Yang penting kita belajar behaviornya millennials gitu. Nextnya tuh ngapain? Kita lihat dari tadi kita ngomongin goal 2030, ngomongin goal 2045. Very interesting. Dan kok going well. Oke ya, jadi no bad impression ya. Yeah. Oke, thank you Mas. Pleasure. Oke, tadi gue ketemu Iman Usman, tapi sepertinya dia sedang sangat sibuk untuk meeting berikutnya, jadi nggak sempat gue masukin video. Ya, buat Iman, semoga next time lebih luang waktunya untuk masuk video gue, oke? Good luck. Menarik, interesting, dan senang bisa kontribusi ke millennial saat ini, and all the best, good luck ke Indonesian Millennial Summit. Ya, akhirnya di acara Millennial Summit gue ketemu pembicara yang emang beneran milenial. Itu nggak milenial. Lu nggak sih? Iya, Semuanya tuh bener pembicaranya juga. tuh senior semua. Jadi gimana rasanya lu mewakili milenial sepenuhnya? Tanggung Jadi jawab pembicara? besar. Lah, saya moderator. Ya, Iya. ya begitu, mungkin kita masih butuh bukan opini ya. Kita masih mungkin butuh petuah dari mereka kali ya. Kita masih butuh opini. Merasa butuh? Waktu muda merasa enggak, tapi semakin kesini kayak butuh. So you're getting older kan? Ya, gua sebenarnya tahun ini umur 17 tahun, jadi gua makin nggak bercanda. Gua 28 tahun ini. Oke, still millennials. Bisa nggak dimasukin video nggak tentang itu? Oke. Nah itu nanti masuk Q&A videonya dia pasti. Aduh. Jujurnya kalau yang sesi pertama agak di ranah gue, yang sesi kedua justru gue malah bukan sebagai moderator, gue memosisikan diri sebagai orang yang ingin tahu aja, ingin bertanya tentang bisnis F&B. Soalnya itu kayak banyak orang cepat kaya dari situ. Iya. Jadi selain jadi YouTuber, ntar sekalian jualan F&B. Aduh, amin tapi susah. Ya, aminin aja deh. Sesi ini ngomongin media, bareng Pak Menteri Rudiantara dan Mas Anindya Bakri. Tapi kalau soal media, pas banget nih, gue ketemu teman lama. Teman lama gue yang namanya Angga ada. Ternyata sekarang dia kerja di CNN. Nah sebelum dia wawancara gue wawancara dia dulu. Ya jadi gue baru saja menemukan fakta bahwa ternyata Angga ini, nggak masuk nggak? Ternyata Angga ini istrinya baru saja mengajukan diri menjadi salah satu caleg di kota Bandung. Sudah resmi masuk DCT. Daftar sama Nyonya siapa? Nyonya Gina Mardiana. Nyonya Gina. Iya. Gue kaget karena gue pernah ketemu Gina dan first impression gue terhadap Gina adalah Gina orangnya nggak terlalu interest sama politik. Betul. Tapi ternyata sekarang mengajukan dia jadi caleg. Apa yang meracuni dia? Suami. Anak-anak muda di Bandung Yap. itu coba kita geser sedikit biar nggak ini pasti ikut terlibat jadi volunteer di Bandung Yap. demi Kang Emil. Betul sekali. Dan Jadi awalnya tapi dari situ. dari situ berlanjut di Jawa Barat. Jawa Barat dia lebih intens. Kita sering ngobrol diskusi bahwa memang ya itulah tadi harus anak muda tuh harus masuk ke dalam. Lo jangan cuma cuap-cuap protes kalau kayak zaman gue dulu masih muda, gue mahasiswa demo. Tapi ketika ditanya solusinya apa, hitam atau nggak bisa jawab. Inilah sebenarnya kesempatan ketika kita millennials gitu bisa masuk ke dalam sistem politik dan masuk aja. Nah itu yang gue tanemin ke dia dan dia juga sadar akan itu akhirnya. Tapi kenapa nggak lu aja yang nyalon? Belum, tunggu waktunya.
Sabar ya. Oke, jadi ternyata suami istri nyalak luar biasa. Dan akhirnya, ini dia nih, yang baru aja kita omongin. Kang Emil, jadi gong di ujung acara hari itu. Di ruangan terbesar, semua ngumpul desek-desekan demi dengerin Kang Emil cerita. Nanti aku ngobrol-ngobrolnya di Bandung aja ya, Kang. Hehe. Oh iya, di tengah-tengah acara, gue sempat ditanya tentang opini dan harapan millennials ke depan. Kebetulan gue juga mampir booth-nya Listerine, ikut posting di Instagram tentang itu, dan wah, alhamdulillah, tiba-tiba gue kepilih untuk dapat hadiah. Hadiah utama pula di hari itu. Oke, jadi hari ini gue cukup beruntung, ternyata gue menang lomba di booth-nya Listerine. Makasih buat Mas Dejan. Makasih. Mungkin ada pesan-pesan untuk millennials masa kini, termasuk yang datang maupun yang nggak datang. Iya, jadi pada dasarnya keberadaan kita semua menjadi dampak yang luar biasa. Itu perlu suara kita semua, dan itu kita harus tetap menjadi pribadi yang semangat terus, yang confident juga melakukan sebuah perubahan. Listerine bikin kamu pede, dan dengan pede kita bisa jadi millennials yang lebih keren. Jadi akhirnya Indonesia Millennial Summit-nya selesai dan sudah saatnya pulang. Ya, gimana? Ya, lumayan sekali. Gimana kasih udah? pada IDN Media yang udah ngundang gue ya, gratis lagi. Gue juga. Acaranya bagus-bagus. Dan pertama kali gue juga hadir. Menurut gue sih bagus lah. Jadi pembicara favorit lo siapa? Ridwan Kamil. Kang Emil memang idola masyarakat Indonesia. Kamil sama siapa yang tadi banyak sih. Oke lah. Tapi gue lebih ke arah bisnis ngambilnya. Biar dia banyakin apa namanya. Iya. Kita kalau politik ya udahlah di rumah aja. Politik enggak gue masih Gerindra. Ini ya? Iya, bisa. Ini yang teratas. Oke deh. Iya, jadi lumayan lah hari ini cukup melelahkan. Ya capek sih, nggak capek-capek amat sih, tapi banyak. Tapi pegel sih, tapi capek. Inspirasinya banyak sih, cerita orang-orang. Yang gue perlu sih cerita orang-orang, pengalaman itu siapa? Gue mencari spirit, iya. Gue soal dulu ya. Oke deh. Dadah, sampai ketemu di MS 2020.